Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhsin dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Di sini saya akan membahas tentang seorang pemikir modern dalam Islam yang bernama Fadlur Rahman. Pembahasan yang pertama adalah biografi beliau. Fadlur Rahman bin Maulana Syahabuddin lahir pada tanggal 21 September 1919 di Hazara, yakni sebelah barat Laut Pakistan. Fadlur Rahman lahir di tengah keluarga yang religius hingga dikatakan tidak pernah meninggalkan ibadah sekalipun. Dan pada usianya yang ke-10 tahun, ia telah selesai menghafalkan Al-Quran. Fadlur Rahman memiliki nilai-nilai kebenaran, cinta dan kasih sayang yang turun-temurun dari sosok ibunya. Sementara pemikiran modernnya ini dipengaruhi oleh ayahnya Maulana Syahabuddin yang merupakan tokoh penganut madhab Hanafi yang sangat kuat. Dan Maulana Syahabuddin ini berkeyakinan bahwa Islam haruslah memandang modernitas sebagai tantangan-tantangan dan kesempatan-kesempatan. Pendidikan Fadlur Rahman dimulai pada tahun 1933. Ia melanjutkan pendidikannya di sekolah modern di Lahore. Bukan hanya berpendidikan formal saja, Fadlur Rahman juga mendapatkan bimbingan pendidikan tradisional dari ayahnya sendiri, Maulana Syahabuddin, yaitu seputar materi yang didapatkan ayahnya dari Darul Ulum Duban, India. Pada usianya yang ke-14 ini Fadlur Rahman telah memulai mempelajari filsafat, bahasa Arab, teologi, hadis dan tafsir. Setelah selesai sekolah menengahnya, kemudian Fadlur Rahman melanjutkan pendidikannya dengan konsentrasi di bidang bahasa Arab. Pada tahun 1940 ia mendapatkan gelar Bachelor of Art. 2 tahun kemudiannya Fadlur Rahman mendapatkan gelar Master dalam bahasa Arab di universitas yang sama. Pada tahun 1946 Fadlur Rahman melanjutkan studinya di Oxford University dan selesai pada tahun usianya yang ke-32 dengan meraih gelar doktor. Selama menempuh pendidikannya di Oxford University, Fadlur Rahman ini sembari mempelajari berbagai bahasa dalam rangka untuk membuka cakrawala keilmuannya. Ia berhasil mempelajari bahasa-bahasa asing seperti halnya Latin, Yunani, Inggris, Jerman, Turki, Arab, dan Urdu. Seusainya lulus dari Oxford University, ia mengajar di Durham University, kemudian pindah mengajar ke McGill University, Kanada, serta menjabat sebagai Associate Professor of Philosophy sampai awal tahun 1960. Setelah mengajar di Durham University, Fadlur Rahman kembali ke Pakistan sesuai dengan permintaan Ayub Khan. Fadlur Rahman diminta untuk membangun negerinya, membawa Pakistan pada khitah negara yang bervisi Islam. Fadlur Rahman diminta untuk memimpin lembaga riset Islam dan menjadi Dewan Penasihat Ideologi Islam. Adapun motif Fadlur Rahman ini menerima tawaran beliau Ayub Khan bukan karena lain keinginannya membangkitkan kembali visi-visi Al-Quran yang menurutnya telah terkubur dalam puing-puing sejarah. Dalam kedudukannya sebagai orang yang terpercaya, Fadlur Rahman tak jarang menuai konflik oleh ulama tradisional dikarenakan Fadlur Rahman sendiri ini berlatar belakang pendidikan barat. Pada tahun 1969, Fadlur Rahman meninggalkan Pakistan dan menerima tawaran sebagai guru besar pemikiran Islam di Universitas California. Ia mengajarkan pemahaman Al-Quran, filsafat Islam, tasawuf, hukum Islam, modern Islam, kajian tentang tokoh pemikir modern seperti halnya Muhammad Iqbal, Al-Ghazali, dan tokoh-tokoh lain. Salah satu alasannya mengapa Fadlur Rahman ini memutuskan untuk meninggalkan Pakistan kembali ini karena disebabkan keyakinan bahwa gagasan-gagasan yang ditawarkan Fadlur Rahman ini tidak dapat menemukan lahan subur di Pakistan. Selain itu, Fadlur Rahman menginginkan keterbukaan berbagai gagasan-gagasan dan dengan suasana ya perdebatan yang sehat yang tidak pernah ia jumpai, tidak pernah ia temui di Pakistan. Selama di Chicago, Fadlur Rahman mencurahkan keseluruhan hidupnya pada dunia keilmuan dan dunia keislaman. Kehidupannya dihabiskan di perpustakaan pribadinya
yang bertempat di basement rumahnya di Naperville, dekat Universitas Chicago. Dari kesungguhannya terhadap dunia keilmuan, akhirnya Rahman mendapatkan pengakuan lembaga keilmuan berskala internasional. Pengakuan tersebut salah satunya pada tahun 1983 ia menerima pengakuan dari Giorgio Levi della Vida dari Gustav Evon Journebauer Center, Universitas California, Los Angeles. Selama kurang lebih 18 tahun menetap di Chicago, Fadlur Rahman telah menampilkan sebagai figur pemikir modern yang bertanggung jawab, senantiasa berpikir untuk mencari solusi-solusi dari problema yang dihadapi Islam dan umatnya. Ada sejumlah buku yang berhasil dia tulis dan puluhan artikel lainnya yang tersebar di berbagai jurnal ilmiah internasional. Itulah sebagai peninggalannya yang sampai kini pemikiran Fadlur Rahman masih terus dikaji banyak kalangan. Pada tanggal 26 Juli 1998 ia meninggal dunia setelah lama terserang diabetes. Pembahasan yang selanjutnya mengenai kritik Fadlur Rahman terhadap metode penafsiran sebelumnya. Ada berbagai corak penafsiran Al-Quran yang berkembang dari era ke era, antara lain metode tafsir tahlili, tafsir ijmali, tafsir muqarrin, dan tafsir maudhu'i. Fadlur Rahman seorang tokoh kontemporer memberikan kritikan tentang penafsiran yang sudah disebutkan tadi. Beliau memberikan pendapat bahwa penafsiran di atas yang saya sebutkan cenderung menggunakan pendekatan dalam menginterpretasikan Al-Quran secara parsial atau terpotong-potong, sehingga mengakibatkan persoalan baru, bukan malah menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Melihat kronologi tersebut, Fadlur Rahman juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap kaum modern yang tidak dapat memberikan metodologi metodologi penafsiran yang handal untuk menyelesaikan masalah umat Islam pada masa kontemporer ini. Mereka menawarkan metode yang bersifat mempertahankan Islam sambil mengadopsi tradisi modern. Melihat kronologi yang seperti itu, Fadlur Rahman menawarkan gagasan-gagasan tentang teori yang ia temukan, yang dinamakan sebagai teori double movement. Di mana teori double movement ini merupakan dua gerakan ganda. Gerakan pertama bertolak dari situasi kontemporer menuju ke era Al-Quran di mana diwahyukan. Pada tahap awal ini menginterpretasikan Al-Quran diiringi dengan memahami konteks mikro dan makro. Konteks mikro adalah sebab turun yang memiliki ketersinggungan dengan turunnya suatu ayat. Sedangkan konteks makro adalah kondisi sosial budaya yang meliputi pola interaksi, geografi, sosial budaya, politik, dan konteks lain yang mengitari turunnya Al-Quran. Pada tahap kedua, setelah melewati tahap 1, ini setelah respon Al-Quran ditemukan, kemudian respon tersebut dicari nilai ideal moralnya dan ditarik kembali pada konteks kekinian untuk ditubuhkan pada masa kini atau dinamakan sebagai embodied. Pada gerakan kedua, yakni tahap menarik nilai ideal moral pada masa kekinian, nilai ideal moral dirumuskan kemudian dicari nilai relevansinya di masa sekarang. Apakah dapat memberikan kontribusi terhadap masalah tersebut. Setelah melakukan relevansi, tahap berikutnya yang dilakukan dalam melakukan kontekstualisasi saat ini adalah mencari kemungkinan bahwa nilai ideal moral dapat dibumikan pada masyarakat. Lahirnya metode double movement ini dapat terlihat jelas dipengaruhi pandangan Fadlur Rahman tentang penyatuan tradisi dengan pembaharuan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah tadi pembahasan kita seputar tokoh pemikir modern yang bernama Fadlur Rahman mengenai biografi, kritik terhadap teori lama, dan menjelaskan sedikit tentang teori double movement yang ia temukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.